Kembali di Angus Pagi, pemirsa, pabrik pembuatan wadah telur di Mojokerto, Jawa Timur terbakar. Api diduga berasal dari oven suhu oven yang terlalu panas. Asap hitam membumbung tinggi dari bangunan pabrik pembuatan wadah telur PT Alfa Akasia di Desa Kebun Agung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sejumlah karyawan yang sedang bekerja segera menyelamatkan diri karena api terus membesar. Sedangkan karyawan lainnya berusaha menyelamatkan wadah telur yang sudah jadi untuk dibawa keluar pabrik. Diduga kebakaran berasal dari suhu mesin oven di ruang produksi yang terlalu besar. 5 mobil pemadam kebakaran dari pemerintah kabupaten dan pemerintah kota Mojokerto diterjunkan untuk menjinakkan api. Ovennya terlalu besar, kemungkinan saya kan nggak tahu sendiri. Sapang untuk bahan sendiri mudah terbakar memang ya? Iya, memangnya bahannya ya mudah terbakar. Kebakaran ini merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya, pabrik ini pernah ludes terbakar pada 2011 silam akibat percikan api dari mesin las. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Seorang perempuan terjatuh dari lantai 21 apartemen Gading Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis sore. Meski tubuh perempuan malang itu menimpa mobil yang parkir di bawah apartemen, namun nyawanya masih selamat. Tubuh AN, perempuan berusia 55 tahun ini terlentang di atas sebuah mobil sedan yang ringsek akibat tertimpa tubuhnya yang terjatuh dari lantai 21 apartemen Gading Nias, Jakarta Utara. Meski atap mobil rusak parah, namun beruntung AN masih selamat, hanya mengalami luka di bagian lengan kiri. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung membawa AN ke Rumah Sakit Gading Pluit, Jakarta Utara untuk mendapatkan perawatan luka pada lengannya. Menurut keterangan polisi, korban tinggal sendiri saat kejadian. Tadi sempat kami komunikasi, karena korban masih bisa komunikasi, beliau bilang terpleset pada saat menjemur. Namun untuk penyebab jatuhnya kami masih mendalami dalam proses penyelidikan. Kini AN sedang menjalani perawatan luka patah lengan sebelah kiri di Rumah Sakit Gading Pluit. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Tembok pembatas apartemen Taman Rasuna dan Jalan Menteng Atas Barat Kamis malam roboh dan menimpa 2 mobil warga yang sedang terparkir. Hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak Kamis sore membuat tembok pembatas apartemen Taman Rasuna dan Jalan Menteng Atas Barat Setiabudi, Jakarta Selatan Kamis malam roboh dan menimpa 2 kendaraan yang sedang terparkir. Akibatnya 2 kendaraan roda 4 ini ringsek pada bagian atap dan kap mesin. Selain tembok sepanjang 200 meter yang roboh, pohon angsana yang berada di sekitar tembok juga tumbang dan menimpa 3 atap rumah warga. Dari polisi kan ada dari polisi juga nih hadir sama Pak Bisa hadir untuk evakuasi. Pak, berarti ini tadi yang roboh ini karena apa, Pak ya? Ini tadi karena faktor cuaca atau cuaca. Karena waktu itu 1,5 jam hujan besar sekali. Warga di Jalan Gajah Mada, Kabupaten Jember, Jawa Timur dikagetkan dengan longsor yang terjadi di bagian belakang sebuah tempat karaoke. Bekas longsor membentuk lubang besar seperti goa dengan lebar sekitar 15 meter. Inilah bagian belakang karaoke H2O yang terkena longsor. Longsoran di bagian belakang tempat karaoke ini membuat bagian bawah bangunan mirip goa selebar hampir 15 meter. Sebagian barang-barang dari dalam ruang karaoke ikut terperosok ke dasar sungai hingga hancur berantakan. Longsor terjadi diduga akibat hujan deras yang terus mengguyur wilayah Jember. Air sungai diduga menjadi pemicu tanah di area sepadan sungai ini labil lalu longsor ke aliran sungai yang tingginya mencapai sekitar 30 meter. Air hujannya juga
juga yang mempengaruhi longsornya case ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Nanti gimana penanganannya barangkali Pak? Kita koordinasi dengan teman-teman provinsi dulu, dan kita juga harus ketemu dengan pengelolanya H2O ini sendiri juga. Kita juga akan tanya apakah bangunan ini ada izinnya atau tidak gitu. Karena ini masuk ranahnya sepadan sungai dan saluran. Beruntung saat kejadian tidak ada pengunjung di dalam ruang karaoke. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sementara itu longsor menimpa sebuah rumah makan di Depok, Jawa Barat. 3 orang tewas tertimbun. Tahun 3. 3 orang yang merupakan satu keluarga tewas akibat tanah longsor yang menimpa rumah makan Saung 3. Ketiga korban tewas saat sedang makan di rumah makan tersebut. Longsor diduga akibat curah hujan yang tinggi dan membuat tanah di tebing dekat rumah makan longsor dan menimpa Saung. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi ketiga korban. Sementara pengunjung yang lainnya berhasil menyelamatkan diri. Longsor di Saung 3. Saung 3 longsor, 1 makan korban, 1 keluarga, 3 orang. Sejumlah pengendara motor nekat melawan arah demi kabur dari razia di flyover Jati Baru Gambir, Jakarta Pusat. Sementara pelanggar lalu lintas yang terjaring langsung ditilang petugas. Sejumlah pengendara motor berusaha menghindari razia yang digelar di flyover Jati Baru Gambir, Jakarta Pusat dengan berputar arah serta melawan arus lalu lintas. Aksi pengendara motor ini mengabaikan keselamatan pengendara lain. Beberapa pengendara yang terjaring razia akhirnya ditilang. Razia lintas jaya yang digelar petugas gabungan kepolisian dan Dinas Perhubungan DKI ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas. Terusan Pak, saya mau ke pom bensin. Jadi kenapa nggak pakai helm, Bu? Saya lupa. Gitu. Tadi udah ingat padahal udah mau bawa. Ibu buru-buru atau kemana sih? Ya, ini mau isi bensin, soalnya saya mau jemput anak saya. Kalau mau dijemput nanti itu. Nanti saya balik lagi nih, saya ambil helm. Nanti saya kesini lagi, saya Ya, kasih lihat. oke Bu, siap Bu. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat membuat kasus pelanggaran masih banyak terjadi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dua pemotor tewas terlindas usai gagal mendahului sebuah truk di Banyumas, Jawa Tengah. Warga sempat panik karena jenazah korban tak segera dievakuasi. Video amatir merekam sesaat setelah kecelakaan yang melibatkan truk tronton dan sepeda motor di Jalan Raya Banyumas, Jawa Tengah. 2 orang yang berboncengan sepeda motor tewas dengan luka parah di kepala dan kaki karena terlindas truk tronton. Warga sekitar sempat panik karena jenazah korban tak segera dievakuasi. Kejadian bermula saat motor melaju dengan kecepatan sedang dan ingin mendahului truk yang ada di depannya. Namun dari arah berlawanan datang kendaraan lain sehingga motor gagal mendahului. Motor yang hilang kendali kemudian oleng, jatuh dan terlindas ban belakang truk tronton. Karena kurang menguasai laju kendaraan tersebut sehingga oleng ke arah kiri membentur kendaraan truk tronton sehingga terjatuh dan terlindas truk tronton yang mengakibatkan pengendara sepeda motor berikut penumpangnya meninggal dunia. Sepeda motor korban, truk tronton dan pengemudi truk dibawa ke kantor polisi. Sementara jenazah kedua korban dibawa ke puskesmas terdekat. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Sepeda motor dan mobil terlibat kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera, Asahan, Sumatera Utara. 1 orang tewas, sementara 1 korban lainnya luka-luka. Inilah rekaman saat 1 unit sepeda motor menabrak mobil minibus dari arah berlawanan di Jalan Lintas Sumatera Bunut, Asahan, Rabu sore. Pemotor melaju kencang dari arah Kisaran menuju Medan mencoba mendahului kendaraan truk di depannya. Dengan kecepatan tinggi, pemotor oleng dan menabrak mobil dari arah sebaliknya. Akibat kecelakaan ini, penumpang sepeda motor meninggal dunia dan 1 lainnya kritis. Polisi mengevakuasi korban dan melakukan olah tempat kejadian perkara.
berjalan dari arah Rantau Perapat menuju arah Medan. Diduga mendahului mobil tangki searah di depannya sehingga dia melebar ke kanan, dan dari arah berlawanan ada mobil minibus Daihatsu Astrea sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Ada korban jiwa, Bang? Dalam kejadian ini ada korban jiwa, 1 orang meninggal dunia, yaitu penumpang dari sepeda motor Pixen. Kasus kecelakaan maut ditangani dengan barang bukti kedua kendaraan yang sudah diamankan di pos lantas. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Nakoda dan pemilik kapal motor ladang Pertiwi yang tenggelam di Selat Makassar jadi tersangka. Keduanya dinilai lalai karena tidak melaporkan jumlah penumpang sehingga kapal kecelakaan. Setelah memeriksa 15 saksi, polisi menetapkan nahkoda KM Ladang Pertiwi Supriyadi dan pemilik kapal Syaiful menjadi tersangka. Keduanya dinilai melanggar undang-undang tentang pelayaran. Kedua tersangka mengangkut penumpang secara ilegal dan melakukan kelalaian yang mengakibatkan kapal tenggelam di Selat Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi sekarang sudah ditahan, 1 orang ditahan di rutan Dirtahti, 1 orang masih diamankan di rumah karena hukumannya tidak kurang dari 5 tahun. Dan mereka ini kenapa bisa sampai ditersangkakan? Sesuai dengan undang-undang pelayaran itu lalai, ya, tidak mendaftarkan pelayarannya ke Syah Bandar. Jadi semacam ilegal mengangkut penumpang. Sebelumnya, KM Ladang Pertiwi yang berlayar dari Pelabuhan Pautere, Makassar, tenggelam di Selat Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis pekan lalu. Diduga kapal yang membawa 50 penumpang ini kehabisan solar, kemudian dihantam ombak hingga tenggelam. Hingga kini 18 orang hilang dan masih dalam pencarian. Sementara 1 meninggal dunia dan 31 orang selamat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti ditangkap KPK terkait kasus dugaan suap. Sejumlah ruangan di kantor Balai Kota Yogyakarta disegel. Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022 Haryadi Suyuti diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan pada Kamis siang terkait dengan dugaan kasus suap. Haryadi yang purna tugas pada akhir Mei lalu langsung dibawa KPK ke Jakarta melalui Bandara Internasional Yogyakarta. Pasca penangkapan politisi Partai Golkar tersebut, Kompleks Balai Kota Yogyakarta sepi. Namun diketahui sejumlah ruangan di Balai Kota telah disegel. Pasca penangkapan, suasana di rumah pribadi mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti tampak sepi. Rumah hanya dijaga petugas keamanan dan asisten rumah tangga. Petugas keamanan menyebut Haryadi Suyuti terakhir berada di kediaman pada Rabu malam. Informasi sementara, selain Haryadi Suyuti, KPK juga menangkap 2 kepala organisasi perangkat daerah. Terkait operasi tangkap tangan mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan hal tersebut. Tim KPK melakukan kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Yogyakarta. 1 diantaranya adalah Wali Kota. Para pihak dimaksud segera dibawa ke Jakarta, ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan oleh tim KPK. Tentu dalam waktu 1x24 jam kami diberi kesempatan oleh undang-undang untuk segera menentukan sikap atas kegiatan dari tangkap tangan ini. Perkembangannya segera kami akan informasikan lebih lanjut. Internal PDI Perjuangan kembali bergejolak jelang Pilpres 2024. Beberapa pengurus mulai jelas mendukung kandidat capres, salah satunya adalah Trimedia Panjaitan yang pasang badan untuk Puan Maharani dan menyentil Ganjar Pranowo. PDI Perjuangan memanas usai anggota DPR fraksi PDIP Trimedia Panjaitan menyentil Ganjar Pranowo. Trimedia mempertanyakan kinerja Ganjar Pranowo selama menjadi Gubernur Jawa Tengah.
Tak tanggung-tanggung, Trimedia membandingkan Ganjar dengan Puan Maharani dengan memaparkan rekam jejak Puan yang dianggap lebih mumpuni. Sementara kinerja Ganjar dianggap Trimedia hanya bisa bermain media sosial selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Sorotan tajam juga dilemparkan Trimedia kepada Ganjar, diantaranya persoalan sengketa di Wadas hingga banjirop yang baru-baru ini terjadi. Politisi senior PDIP itu menilai langkah Ganjar untuk nyapres di 2024 sudah kelewat batas atau kemelinti. Meski Ganjar Pranowo selalu masuk bursa calon presiden versi berbagai lembaga survei, namun PDIP hingga kini belum memutuskan siapa yang akan diusung menjadi calon presiden oleh Partai Banteng. Sementara itu pemirsa, Ganjar Pranowo dengan tegas mengatakan jika penetapan capres dari PDIP adalah hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarno Putri terkait kritik keras dari anggota DPR fraksi PDIP Trimedia Panjaitan yang menyebutnya kemelinti. Hal tersebut dianggap sebagai vitamin dari seorang sahabat. Nggak menghormati Megawati, Pak. Ya menghormati lah. Urusannya kan urusan capres lah itu. Iya. Oh, capres itu PDI udah jelas. Itu urusannya Ketua Umum, urusannya Bu Mega. Lah saya tak nyambut gawe ngurusi rob, ya lah. Saya tak nyambut gawe ngurusi mie goreng dulu. Katanya jenengan tidak berprestasi. Iya, enggak apa-apa. Kalau kritik dari kolega itu buat saya vitamin untuk memperbaiki dan koreksi. Dia sahabat saya kok. Jadi kritiknya menurut saya bagian dari cara dia mengingatkan seorang kawan. Dia menjadi koreksi. Pemirsa, sebaran hewan yang terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK semakin meluas. Pemerintah daerah Bojonegoro, Jawa Timur menutup pasar hewan selama 2 pekan setelah ratusan ekor sapi positif terjangkit PMK. Sementara di Batang, Jawa Tengah, petugas sempat kewalahan karena wilayah ini menjadi persinggahan sapi-sapi dari luar daerah. Selama 2 pekan, sejumlah pasar hewan di Bojonegoro, Jawa Timur ditutup setelah ditemukan lebih dari 270 ekor sapi yang tersebar di 34 kecamatan positif terjangkit penyakit mulut dan kuku. Penutupan pasar seperti yang berada di Desa Kedung Bondo, Kecamatan Balen dari 30 Mei hingga 2 Juni ini untuk mencegah penyebaran PMK. Pencegahan juga dilakukan dengan menyemprotkan hewan secara masif di pasar hewan maupun lokasi peternakan. Selain itu, hewan dari luar daerah yang terkena wabah PMK juga dilarang masuk wilayah Bojonegoro. Kita hanya mengantisipasi bahwa ternak yang nanti masuk di Bojonegoro atau di pasar hewan yang ada di Bojonegoro ini kita batasi untuk ternak yang sudah terjangkit, baik itu dari Lamongan, dari Gresik, dari Sidoarjo, dari Mojokerto, itu kita larang masuk. Di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, penyakit mulut dan kuku sudah menjangkiti hewan ternak selama 3 minggu terakhir. Petugas mengaku sempat kewalahan menangani kasus ini karena Batang merupakan persinggahan pengiriman sapi dari luar kota. Hingga saat ini lebih dari 150 ekor sapi di sejumlah peternakan diduga sudah tertular PMK. Dalam penanganan ternak-ternak yang suspek, karena kita juga keterbatasan obat, kita keterbatasan APD, dan juga kita keterbatasan petugas. Maraknya PMK juga karena sejumlah pedagang bertransaksi jual beli secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak terpantau dinas setempat. Dari Bojonegoro dan Batang, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, harga telur mulai merangkak naik sejak sepekan terakhir. Di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Buleleng, Bali, hingga Parepare, Sulawesi Selatan, harga telur per papannya naik menjadi di atas Rp50.000. Kenaikan harga telur di Mandailing Natal, Sumatera Utara menyebabkan penjualan merosot. Harga telur naik menjadi Rp51.000 per papan, setara dengan 1,5 kg dari sebelumnya Rp46.000. Menurut pedagang, kenaikan harga sudah terjadi di tingkat distributor. Sementara menurut distributor, kenaikan harga disebabkan harga telur mahal dari peternak karena naiknya harga pakan ayam. Kenaikan harga menyebabkan warga memilih membeli telur pecah.
telur ayam di Buleleng, Bali juga naik. Menurut pedagang, kenaikan terjadi sejak sepekan terakhir. Di Pasar Anyar Singaraja, harga telur per papan atau setara 30 butir naik dari Rp45.000 menjadi Rp51.000 hingga Rp53.000. Perbedaan harga di pedagang disebabkan harga pemasok berbeda. Selain telur, harga cabai juga naik. Kenaikan harga cabai bervariasi, mulai dari Rp6.000 sampai Rp8.000 per kilogram. Sementara kenaikan harga di pasar tradisional Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan mencapai Rp55.000 per papan. Menurut pedagang, kenaikan harga terjadi sejak 1 bulan terakhir. Selain harga pakan ayam yang naik, stok telur ayam yang berkurang dari produsen ternak ayam juga menjadi pemicu tingginya harga telur ayam. Salah satu penyebab naiknya harga telur di pasar adalah kenaikan harga konsentrat atau campuran pakan ternak. Kondisi ini membuat para peternak kewalahan, bahkan tak sedikit yang akhirnya menutup peternakannya. Harga konsentrat atau campuran pakan ternak ayam petelur sudah berlangsung beberapa bulan terakhir. Kenaikannya cukup drastis, dari Rp415.000 menjadi Rp490.000 per kantongnya. Seorang peternak ayam di Desa Sukonandi, Banjarnegara, Jawa Tengah mengaku harga pakan yang terus naik akan mengancam usahanya. Dari 2 kandang yang berkapasitas 3.000-an ekor ayam, telur yang dihasilkan hanya mampu memenuhi pasokan lokal. Pakan sekarang sudah berhenti naik ya. Sejak kemarin kan kita naik terus. Kenaikannya memang sangat signifikan ya. Nggak cuma 5.000. Jadi konsentrat itu naik bisa dari harga 415 sampai 480. Ini kan tinggi. Terus hari ini aja kemarin saya beli udah 490. Naik gitu. Naik ya. Infonya kemarin sudah mau turun 10.000. Tadi dapat info lagi naik lagi gitu. Harga telur yang sempat murah di bulan Februari lalu ternyata tidak diimbangi dengan turunnya harga pangan. Akibatnya, banyak peternak ayam petelur yang gulung tikar. Kini harga telur ayam di kawasan Banjarnegara berkisar Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Agar harga telur ayam tidak terus naik, peternak berharap harga konsentrat dan pakan ayam petelur bisa diturunkan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Usai dihantam badai pandemi, kini pelaku usaha kecil menengah di NTT bisa bernapas lega. Hadirnya bantuan lunak dari koperasi diharapkan mampu membantu pelaku UMKM untuk kembali melanjutkan usahanya. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak akhir tahun 2019 membuat sejumlah petani dan peternak di Indonesia merugi. Bahkan tidak sedikit yang harus gulung tikar karena bangkrut. Hal ini juga dialami oleh sejumlah peternak ayam di Sika, Nusa Tenggara Timur. Andi Ilman salah satunya. Usaha peternakan ayam milik Andi nyaris bangkrut usai dihantam pandemi COVID-19. Namun berkat bantuan dana dari Koperasi Obormas, usahanya kini bisa berkembang pesat. Koperasi ini juga menyalurkan dana KUR dan memiliki mesin ATM sendiri. Koperasi Obormas juga melakukan digitalisasi dan pelayanan yang bersahabat untuk seluruh warga di Nusa Tenggara Timur. Digitalisasi koperasi yang sampai saat ini Obormas telah memiliki 9 aplikasi untuk memudahkan pelayanan kepada anggota dan pelaksanaan operasional kantor. Dan responsivitas tinggi terhadap peluang bisnis yang terbuka melalui pemanfaatan teknologi yang telah dilakukan oleh Koperasi Obormas berupa Sikopri Online, Obormas Pay, Padimas, Obormas Mobile, aplikasi Catat Obormas, dan lain sebagainya. Saat ini koperasi yang berusia 50 tahun ini telah memiliki 22 cabang dan 119.000 orang anggota.
Diharapkan koperasi dapat membantu pemerintah dalam menggerakkan roda ekonomi Indonesia usai dihantam badai pandemi. Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Naura, iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, mengingat pentingnya perpanjangan kekebalan komunal, vaksin COVID-19 dosis booster terus dikebut di sejumlah daerah. Percepatan vaksinasi digencarkan meskipun grafik COVID-19 terus menurun. Di Provinsi Kalimantan Timur, dalam sepekan vaksinasi digelar serentak di 7 kota dan kabupaten mulai dari Kutai Kartanegara, Pasar, Bontang hingga Berau. Kabinda Kaltim Brigjen TNI Dani Koswara mengatakan meski grafik kasus COVID-19 menunjukkan penurunan signifikan, namun pihaknya tetap mengintensifkan vaksinasi guna memberi perlindungan menyeluruh kepada masyarakat. Sejauh ini capaian dosis booster di Kalimantan Timur mencapai 25,99%, bahkan capaian dosis primer secara kumulatif menyentuh angka 94,53%. Berbagai upaya untuk mendorong pandemi COVID-19 menjadi endemi dengan percepatan vaksinasi hingga dosis booster juga dilakukan Binda Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Kabinda DIY Brigjen Pol Andri Wibowo, pemberian vaksin COVID-19 dosis booster sangat berperan penting. Selain sebagai bentuk mitigasi resiko pada pelonggaran sosial saat ini, masyarakat juga usai disuntik booster akan memiliki kekebalan tinggi dengan durasi proteksi yang panjang. Masyarakat diminta segera divaksinasi booster tanpa memilih jenis vaksin. Percepatan vaksinasi COVID-19 di Sleman City Hall D digelar BIN DIY bekerja sama dengan Pemda dan Dinas Kesehatan DIY serta beberapa stakeholder lainnya. Pemirsa, MNC Peduli kembali menggencarkan program vaksinasi dosis ketiga atau vaksinasi booster bagi masyarakat yang telah menerima dosis pertama dan kedua. Sentra vaksin penguat kembali digelar di Gedung HIN Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Berkolaborasi dengan Mr. Aladin, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Angkatan Udara, dan Puskesmas Kecamatan Menteng, MNC Peduli kembali menggelar sentra vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster. Sentra vaksinasi yang dilaksanakan di Gedung HIN kawasan MNC Center Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini menyediakan 500 dosis vaksin untuk masyarakat, serta pemeriksaan tinggi badan, berat badan, dan penyakit tidak menular seperti gula darah dan hipertensi. Bagi saya vaksin booster itu penting ya Pak ya, karena selain untuk proteksi diri saya sendiri, juga untuk keluarga saya, kemudian juga rekan-rekan kerja saya, dan bisa untuk biar kita cepat jadi endemi aja Pak. Jadi kita untuk mendeteksi dini faktor-faktor resiko penyakit tidak menular itu, jadi kita bisa tahu oh ternyata pasiennya ini ada gula darah yang tinggi, jadi pasiennya bisa untuk periksa secara berkelanjutan nantinya. Sentra vaksinasi ini sebagai upaya membantu pemerintah dalam mengakhiri pandemi di Indonesia. Pandemi ini sudah cukup lama ya, dan salah satu cara untuk kita menanganinya adalah melalui vaksinasi, yaitu aksi preventif. Jadi kami di MNC Peduli ingin berkontribusi dengan mengadakan vaksinasi massal. MNC Peduli terus mengajak masyarakat agar segera divaksin booster atau penguat guna memperlengkap vaksinasi dan melindungi diri dari coronavirus. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Indra Purnama, iNews melaporkan. Film Top Gun Maverick sukses menggiring jutaan penonton di dunia kembali ke bioskop setelah 2 tahun dihantam pandemi. iNews Pagi akan kembali usai jeda berikut ini.